Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini membahas tentang kisah cerita sebelum terciptanya langit dan bumi sebelum manusia. Kisah sebelum terciptanya langit, bumi, dan makhluk sebelum manusia adalah bagian dari rahasia Allah yang tidak banyak diungkap secara rinci dalam Al-Quran atau hadis. Namun, berdasarkan beberapa sumber Islam, termasuk tafsir ulama dan riwayat, berikut adalah gambaran umum tentang apa yang terjadi sebelum penciptaan alam semesta. Keesaan Allah sebelum segala sesuatu diciptakan, hanya Allah yang ada. Tidak ada langit dan bumi pada waktu atau makhluk apapun. Allah adalah Al-Awwal yang pertama dan Al-Akhir yang terakhir. Firman Allah dalam hadis Qudsi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk." Ini menunjukkan bahwa penciptaan alam, semesta dan makhluk adalah bentuk manifestasi keinginan Allah untuk dikenal dan disembah. Arsy sebagai makhluk pertama. Menurut beberapa riwayat, Arsy, singgasana Allah, adalah makhluk pertama yang diciptakan. Arsy adalah ciptaan Allah yang sangat besar dan agung, menjadi simbol kekuasaannya. Firman Allah dalam Al-Quran, "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu." QS Al-Hadid 3. Air sebagai asal segala ciptaan. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah menciptakan air. Air ini menjadi bahan dasar penciptaan langit dan bumi. Cahaya sebagai sumber kehidupan. Allah juga menciptakan cahaya, nur, sebagai sumber kehidupan. Dari cahaya ini malaikat diciptakan, termasuk malaikat Jibril, Mikail, dan lainnya. Lauh Mahfuz. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan Lauh Mahfuz, yaitu kitab yang berisi catatan segala takdir dan kejadian di alam semesta. Firman Allah dalam Al-Quran, "Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri. Awalesen telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya." QS Al-Hadid 22. Malaikat dari cahaya. Setelah Arsy dan Lauh Mahfuz, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, nur. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan tidak memiliki nafsu. Mereka bertugas melaksanakan perintah Allah, seperti menjaga Arsy, menyampaikan wahyu, dan mencatat amal manusia. Malaikat pertama yang diciptakan adalah Jibril, yang kelak menjadi perantara antara Allah dan para nabi. Penciptaan jin sebelum manusia. Jin dari api. Sebelum manusia, Allah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Dan jin memiliki kebebasan untuk memilih antara taat atau membangkang kepada Allah. Kerusakan yang dilakukan jin. Sebelum Adam diciptakan, jin telah berbuat kerusakan di bumi, saling membunuh dan menumpahkan darah. Akibatnya, Allah mengirim pasukan malaikat untuk mengusir mereka ke pulau-pulau terpencil atau dasar lautan. Rencana penciptaan manusia, dialog Allah dan malaikat. Allah mengabarkan rencananya untuk menciptakan manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan?" Allah menjawab, "Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Merujuk pada hikmah penciptaan manusia yang akan melahirkan nabi, rasul, dan orang-orang saleh. Firman Allah dalam Al-Quran, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." QS Al-Baqarah 30. Proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bahan penciptaan. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi. Tanah tersebut diambil dari berbagai jenis dan warna merah, putih, hitam, kuning, coklat, yang melambangkan keragaman manusia. Tanah ini kemudian dicampur dengan 4 jenis air, manis, asin, amis, pahit, yang menjadi komponen utama indera manusia. Proses pembentukan. Allah membentuk tubuh Adam dengan tanah liat yang kering dan berbunyi seperti tembikar.
Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam dan Adam pun hidup. Pengajaran nama-nama. Allah mengajarkan Adam semua nama benda, hewan, tumbuhan, dan fenomena alam. Ini menjadi bukti keutamaan Adam atas malaikat. Firman Allah, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. QS Al-Baqarah 31. Perintah Allah. Setelah Adam diciptakan, Allah memerintahkan semua malaikat dan iblis yang saat itu masih termasuk golongan jin untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Firman Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. QS Al-Baqarah 34. Penolakan iblis. Iblis menolak untuk sujud karena kesombongannya. Ia berkata, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. QS Al-A'raf 12. Kutukan bagi iblis. Karena kesombongannya, iblis diusir dari surga dan dilaknat hingga hari kiamat. Iblis bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya sebagai balas dendam. Asal penciptaan. Setelah Adam diciptakan, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Adam saat ia tertidur. Tujuannya adalah memberikan ketenangan dan melengkapi kehidupan Adam di surga. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Maka perlakukanlah dia dengan baik. HR Bukhari dan Muslim. Tujuan penciptaan Hawa. Hawa diciptakan sebagai pasangan yang cocok untuk Adam, agar mereka saling melengkapi dan hidup damai di surga. Nikmat surga. Adam dan Hawa diizinkan menikmati segala kenikmatan surga, kecuali mendekati pohon khuldi. Larangan ini menjadi ujian ketaatan mereka. Firman Allah, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 35. Godaan iblis. Iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati pohon khuldi. Ia membisikkan kepada mereka bahwa pohon itu akan membuat mereka kekal dan menjadi malaikat. Adam dan Hawa tergoda dan melanggar larangan Allah. Pelanggaran larangan. Setelah memakan buah pohon khuldi, Adam dan Hawa menyadari kesalahan mereka. Mereka merasa malu dan menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Firman Allah, kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. QS Al-A'raf 22. Turun ke bumi. Adam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Mereka dipisahkan dan diturunkan di tempat yang berbeda. Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Setelah sekian lama, mereka dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang, di Mekah. Penyesalan dan taubat. Adam dan Hawa menyesali perbuatan mereka dan memohon ampun kepada Allah. Allah menerima taubat mereka dan memberikan petunjuk untuk hidup di bumi. Firman Allah, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. QS Al-Baqarah 37. Kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam Siti Hawa adalah kisah penuh hikmah yang mengajarkan tentang asal-usul manusia, tujuan penciptaan, dan pentingnya ketaatan kepada Allah. Penciptaan langit dan bumi. Proses penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Langit diciptakan sebagai atap yang kokoh,
sedangkan bumi dihamparkan dengan segala isinya, seperti gunung, lautan, dan tumbuhan. Firman Allah dalam Al-Quran, "Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan semesta alam." QS Fusilat 9. Makhluk sebelum manusia, makhluk yang tidak. Diketahui ada riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum manusia, Allah telah menciptakan makhluk lain yang tidak diketahui secara rinci. Namun, makhluk-makhluk ini telah punah atau dihancurkan karena berbuat kerusakan. Hikmah di balik penciptaan. Semua penciptaan ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah, serta hikmahnya dalam mengatur alam semesta. Kisah ini memberikan gambaran tentang kebesaran Allah dan hikmah di balik penciptaan alam semesta. Semoga bermanfaat. Kisah nama terciptanya Nabi Adam AS dan Siti Hawa adalah salah satu kisah paling penting dalam Islam, karena Adam adalah manusia pertama dan nenek moyang seluruh umat manusia. Kisah ini dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, dan tafsir ulama. Terima kasih yang sudah menonton hingga habis. Ikuti terus channel ini biar terus semangat bikin konten cerita menarik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.